Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga. Saya bersyukur ada kabar bahwa saya menyampaikan firman Tuhan dan ini adalah kehendak Tuhan. Ada amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, kita mengajak lagi berdoa. Ya, berdoa lagi. Kita tunduk kepala, kita minta kemurahan Tuhan bekerja pada sepanjang ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Engkau mengasihi kami. Engkau menyertai kami. Tuhan, hamba bersyukur. Rencana Tuhan terjadi atas kami. Kiranya Tuhan menyembuhkan yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan yang terluka. Pulihkan yang mengalami penderitaan. Tuhan, hamba meminta Tuhan berkati anak-anak-Mu yang datang mencari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang adil. Tuhan yang menyiapkan segalanya. Ketika kami ibadah, ada mahkota yang kami terima. Ketika kami menguduskan hari Sabat, ada mahkota yang kami terima. Kami siap mendengar firman Allah. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar sedikit mengenai kata amin. Amin dari bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani. Dalam perjanjian lama, arti amin ada 3. Yang pertama untuk menegaskan hukumnya Tuhan. Ya. Yang kedua, untuk meneguhkan kebenaran dalam menyembah. Dan arti yang ketiga dalam perjanjian lama, amin itu adalah merespon berkat Allah. Kata amin ada di Alkitab. Nah, dalam perjanjian baru, tiap kali kita membaca amin, maksudnya adalah lebih dalam lagi, yaitu memuji, meninggikan namanya. Ketika Bapak Ibu berkata amin, artinya Bapak Ibu sudah berkata, terpujilah Tuhan. Ketika Ibu berkata amin, artinya sedang memuji Tuhan. Ada amin? Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, ketika Bapak Ibu berkata amin dalam doa ataupun dalam setiap firman khotbah, artinya saya setuju. Ya. Saya setuju. Yang kedua, artinya saya percaya apa yang saya doakan. Ketika Anda berdoa, diakhiri dengan amin. Seluruh doamu yang 1 menit, 2 menit, 1 jam itu ditutup dengan amin. Artinya, saya percaya dengan doa-doa saya 1 jam ini. Dan yang ketiga, artinya, biarlah ini terjadi atasku. Terjadi atasku. Doa ini terjadi atas diriku. Amin. Nah, tapi hari ini adalah Tuhan dapat melayakkan orang-orang yang tidak layak. Tuhan dapat mengubah orang gagal menjadi orang berhasil. Tuhan dapat mengubah hari buruk Anda menjadi hari baik. Wow. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia bisa menciptakan untuk kesejahteraan saudara. Dalam perjanjian lama kita membaca tentang bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir ke tanah berlimpah-limpah susu dan madunya. Iblis mengira bahwa iblis dapat menggagalkan rencana Tuhan dengan menempatkan raksasa-raksasa di tanah perjanjian untuk mencegah bangsa Israel mewarisi negeri itu. Tapi Tuhan lebih cerdik dari iblis. Tuhan itu pencipta, iblis itu yang diciptakan. Jadi kalau Anda takut dengan iblis, kenapa? Iblis itu ciptaan. Berarti kenapa Anda takut dengan ciptaan?
Seharusnya kita takut dengan pencipta yang punya nafas kehidupan. Nah, Tuhan mengizinkan raksasa itu membangun rumah-rumah dan kota-kota, menggali sumur, bahkan mengerjakan ladang-ladang sampai waktu yang tepat tiba, indah pada waktunya. Kemudian ia membawa bangsa Israel ke negeri itu dan memusnahkan raksasa itu. Jadi bangsa Israel akhirnya mewarisi kota-kota yang indah, besar, dan tidak mereka dirikan, yang tidak mereka bangun. Rumah-rumah yang penuh berisi berbagai barang antik dan baik yang tidak mereka isi. Sumur-sumur galian yang tidak mereka gali, serta kebun-kebun anggur zaitun yang mereka tidak tanami. Tuhan siapkan untuk bangsa Israel. Tuhan siapkan untuk bangsa Yahudi. Orang dengan 20 tantangan 2 kali lebih hidup dibandingkan dengan orang yang 10 tantangan. Ini filosofi hidup Bapak Ibu. 20 orang dengan 20 kali tantangan lebih hidup, lebih survive, lebih strong, lebih kuat dari orang yang mengalami 10 kali tantangan. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya tantangan hari ini, Anda boleh berlutut pada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau tidak percaya kepadaku lagi? Ujian, tantangan itu diberikan kepada orang yang percaya pada Tuhan. Jadi, bagaimana bila Anda mempunyai masalah? Ketika Anda punya masalah, sebenarnya itu bagus. Mengapa? Karena kemenangan yang terus-menerus atas masalah Anda adalah langkah penting. Ibarat Anda naik tangga menuju sukses. Tangga itu bukan hanya 1-2 step, 2 atau 3 langkah. Tapi bisa 4, 5, 6. Semakin tinggi tangga itu Anda bisa meraih apa yang Anda capai. Seorang tokoh yang bernama James Burke berkata, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang maksimal jika tekanan, ketegangan, dan disiplin dicabut dari hidup Anda. Wow, dalam kali. Ya, sekali lagi saya baca perlahan-lahan. Anda tidak akan pernah menjadi orang yang maksimal jika tekanan, ketegangan, dan disiplin dicabut dari hidup Anda. Dan seorang Norman Vincent Peale berkata, ini motivator ulung sedunia. Baca bukunya, banyak sekali. Saya suka baca bukunya. Norman Vincent Peale bilang gini, di dalam setiap masalah ada benih solusi sendiri. Jika Anda tidak mempunyai masalah, Anda tidak mempunyai benih apapun. Berarti di balik benih itu, di balik persoalan itu, sebenarnya ada jalan keluar. Pak, Bu, Tuhan dapat melayakan orang-orang yang tidak layak. Tuhan dapat mengubah orang gagal menjadi berhasil. Tuhan dapat mengubah hari buruk Anda menjadi hari baik, bahkan terbaik. Oleh sebab itu ketika ada pergumulan, berkatalah Tuhan baik. Ketika ada persoalan, berkatalah Tuhan baik. Ada amin? Ketika ada penundaan pun, berkatalah Tuhan baik. Ada amin yang? Katakan amin. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita belajar dari 4 wanita yang masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Sudah di ujung tombak ini, sebentar lagi November, Desember. Bapak Ibu sudah mulai rapat, mulai latihan. Genbi sudah mulai mempersiapkan diri, penari-penari sudah siap diri. Doakan saya jika Tuhan menghendaki 24 saya tiba di Pekanbaru dan 28 sore pulang dari Pekanbaru. Doakannya, saya mengajak Bapak Ibu kita hadiri Natal ini dengan semangat, dengan sukacita berbeda dari sebelumnya. Ada 4 wanita disebutkan dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Kita lihat Matius 1 ayat 3. Saya baca untuk Anda ya.
Matius 1 ayat 3 bilang gini. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Di situ ada tulisan Tamar. Tamar, ya. Kita catat dulu Tamar. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Ayat 6, Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Raja Salomo dari istri Uria. Dari ayat ini ada 4 tokoh yang saya garis bawahi. Yang pertama Tamar. Yang kedua Rahab. Yang ketiga Rut. Yang keempat Betseba, istri Uria. Pertanyaannya dan menariknya, mereka ini silsilah Tuhan Yesus bukan Ribka, bukan Sarah, bukan istri-istri para leluhur perjanjian lama. Tapi ada 4 nama yang menurut saya ini akan menjadi pemberitahuan. Ternyata Allah jago atau pakar dari segala situasi. Lihatlah. Tamar, Rahab, Rut, Betseba, para wanita yang punya latar belakang moral yang dipertanyakan. Siapa Tamar? Tamar itu penipu. Ya. Tamar memilih cara penipuan untuk mendapat anak melalui ayah mertuanya. Tapi dari keturunan Tamar, suku Yehuda, Mesias muncul dari Yehuda. Lihat Rahab. Rahab ini kafir. Dia ini wanita nakal. Wanita najis. Dia dari kota Yeriko. Namun jasanya diingat Tuhan. Menolong tentara jenderal Israel. Rahab menjadi seorang yang percaya pada Tuhan. Dan Rahab menjadi ibunya Boas yang menikah dengan Rut. Wanita ketiga, Rut. Rut ini orang Moab. Ya, Rut ini dianggap najis karena orang kafir. Tapi Rut menjadi nenek Daud yang dianggap bangsa Yahudi sebagai raja terbesar mereka. Yang terakhir, istri Uria, Betseba. Salomo lahir dari Betseba. Kemudian, dari silsilah Betseba, lahirlah Tuhan Yesus. Jadi, apa yang sedang Tuhan katakan kepada kita di sini? Catat ini. Dari silsilah Tuhan Yesus itu, saya memiliki point of view. Memiliki kesimpulan. Tuhan dapat melayakkan orang yang tidak layak. Kita tahu Rut tidak layak, Tamar tidak layak, Rahab tidak layak, Betseba tidak layak. Kenapa? Kenajisan mereka. Itu pandangan kita. Itu pandangan sistem dunia. Tuhan dapat mengubah orang yang gagal menjadi orang berhasil. Rahab gagal. Tuhan dapat mengubah hari buruk Anda jadi hari baik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, banyak kali hari-hari yang buruk. Banyak kali hari-hari yang panas. Keluarga panas, anak panas, keuangan panas. Hari ini saya berdoa. Izinkan Tuhan menjamah saudara. Izinkan Anda menyerahkan persoalan kepada Tuhan. Dan percayalah, di tangan Tuhan, hari burukmu menjadi hari baik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan lebih besar dari dosa-dosa kita. Tuhan lebih besar dari masa lalu kita. Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Tuhan juga sedang mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan atas segala banyak kesempurnaan. Kisah para wanita ini memperlihatkan kepada kita bahwa jika masalah kita adalah akibat perbuatan kita, itu tidak final, itu tidak permanen, itu temporary. Dosamu yang Anda lakukan dulu temporary. Kebusukanmu di masa lalu itu temporary. Tuhan bisa ubahkan kebusukan. Tuhan bisa mengubahkan hari buruk. Tuhan bisa mengubahkan kenajisanmu menjadi kekudusan di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah menebus hidupmu. Kita lihat Mazmur 103:4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan menebusmu. Tuhan menebus hidupmu dari liang kubur. Dari tanah yang paling dalam, Tuhan selamatkan saudara. Nah, hari ini pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, aku dulu najis. Pak Pendeta, aku dulu mengalami hari-hari buruk. Pak Pendeta, aku kafir, Pak Pendeta. Bagaimana caranya mengalami perubahan? Bagaimana caranya dapat mukjizat? Bagaimana caranya dapat keajaiban? Catat ini Bapak Ibu. Ada dua cara bagaimana Tuhan melayakkan orang-orang yang tidak layak. Ada dua cara bagaimana Tuhan mengubah hari burukmu menjadi hari yang baik. Yang pertama, catat ini, datanglah pada Yesus. Jangan tunda-tunda. Ketika ada persoalan, datang pada Yesus. Segera uber dia, segera kejar dia, segera buru dia. Amin. Matius 11 ayat 28 bilang gini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janjinya dahsyat. Tuhan tahu Anda sedang letih. Tuhan tahu Anda sedang lesu. Tuhan tahu Anda sedang buruk. Tuhan tahu Anda sedang mengalami pergumulan berat. Maka Tuhan katakan, datanglah. Datanglah. Dia undang saudara. Ketika Anda datang, Allah berkata, maka aku akan memberi kelegaan. Maka aku akan memulihkan. Maka aku akan menyelamatkan. Maka aku akan menebus engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Datanglah ke pabriknya. Ya, kita ini punya pabrik. Pabriknya adalah surga. Dan surga itu pemiliknya Tuhan. Kita ini terbuat dari roh. Ya. Dimasukkan dalam tubuh ini. Ya, Tuhan nembus. Ya. Ketika Bapak Ibu rusak, jangan pergi ke manusia. Karena manusia yang bukan menciptakan saudara. Jangan pergi kepada ilah-ilah lain. Bukan ilah lain yang menciptakan saudara. Yang menciptakan kita adalah Kreator. Yang menciptakan kita adalah Yahweh. Yang menciptakan kita adalah Tuhan Allah Bapa. Kalau rusak barang itu, datang kepada bengkel. Bengkel siapa? Hadirat Tuhan. Siapa yang punya bengkel? Tuhan Yesus. Kalau Anda mengaku sudah bertobat, maka itu akan dibuktikan dengan memiliki penyangkalan. Artinya Anda berubah 180 derajat. Jika Anda telah mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, artinya engkau harus bertobat, harus berubah. Berubahlah.
Pertobatan itu tiap hari, harus berubah tiap hari, dan berubah lebih baik. Berubah dan bertobat dari pola pikir yang salah, dari mata kita yang keliru, dari mulut kita yang kasar, tempat kita pergi salah. Mari, tanpa pertobatan kita tidak bisa menerima apa-apa. Berpalinglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memutarbalikkan situasi-situasimu menjadi situasi yang penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu menaikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kunci pertama agar Anda mengalami layak dari Tuhan adalah datang kepada Yesus. Bertobat. Amin. Langkah kedua untuk mengubah agar gagalmu menjadi berhasil adalah bangkitlah dari kegagalanmu. Ketika Anda berdosa, banyak gagal. Apapun yang Anda kerjakan, gagal. Apapun usaha yang kamu buka, gagal. Pekerjaan apapun yang kamu lakukan, tidak ada promosi. Hubunganmu dengan pacarmu berantakan. Kenapa? Tidak ada kelahiran. Tidak ada pemulihan. Tidak ada kesucian. Mazmur 37, 23, 24 berkata, Alkitab berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nah ini, saya percaya destiny kita itu Tuhan yang create. Ya, masa depanmu Tuhan yang tetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila jadi ada janji, memang mungkin Anda minta ampun pada Tuhan. Katakanlah bulan depan Anda jatuh dalam dosa. Tapi ada janji, janjinya luar biasa, ada obatnya. Apa itu? Tuhan berkata apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika Anda bertobat datang pada Yesus, tanganmu dipegang. Diajak jalan, melangkah. Bangkit dari gagal. Bangkit dari kehancuran. Bangkit dari kesedihan. Bangkit dari kebobrokan. Tapi ketika Anda jatuh, Tuhan pegang lagi. Karena apa? Tuhan sayang Anda. Amin. Orang sukses percaya bahwa kesalahan hanyalah umpan balik. Yang menentukan bukanlah sejauh mana Anda jatuh, melainkan seberapa tinggi Anda melambung kembali. Kesimpulan. Ada dua cara bagaimana agar Tuhan dapat melayakkan orang-orang yang tidak layak dan bagaimana Tuhan dapat mengubah orang gagal menjadi berhasil. Yang pertama, datanglah pada Yesus. Gak usah kerasan hati. Hari ini datang pada Yesus. Datang ke pabriknya, datang ke bengkel. Kalau motormu rusak, datang ke bengkel motor. Jangan ke bengkel mobil, gak diterima. Berpalinglah kepada Tuhan Yesus kita. Tuhan akan memutarbalikkan situasimu menjadi kemuliaan. Ayat ini adalah undangan dari Yesus kepada kita semuanya. Yang lelah, yang beban hidupnya luar biasa, dosa, masalah, untuk datang kepada Yesus sehingga diberikan kelegaan, istirahat, dan pembaharuan jiwa. Yang kedua adalah bangkitlah dari kegagalan Anda. Jika kamu sudah bertobat dan bangkit, maka berhentilah memikirkan kemungkinan terburuk. Tugasmu adalah percaya dan selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda sudah mencoba sesuatu dan gagal, Anda jauh lebih baik daripada jika tidak pernah mencoba apapun dan berhasil. 99% dari sukses dibangun di atas segala kegagalan sebelumnya. Gagal satu, coba lagi. Gagal satu, coba lagi. Gagal lagi, coba. Bangkit saja. Amin. Bangkit saja. Jangan kecewa. Jangan sakit hati. Di sini ada kesaksian seorang pengusaha, seorang dokter yang bernama Gideon Hartono. Bapak ini punya keluarga sakit. Satu ketika sakitnya luar biasa di malam hari. Gideon Hartono ini mencari apotek yang ada di malam hari dan tidak ada yang kebuka. Bahkan ketika ada telepon pun
pihak apotek bilang gini, bisa kami kasih malam hari, tapi bayarnya 2 kali lipat ya. Obatnya mahal. Sehingga melihat fenomena ini, Gideon Hartono mulai terusik. Dan dia mengalami sendiri kesulitan mencari obat. Karena tidak ada apotek yang buka di malam hari. Sementara keluarganya menderita sakit yang harus segera diobati. Kemudian dari fenomena kesulitan ini, dia punya ide. Nah ini, kadangkala Tuhan izinkan masalah agar ada ide. Seringkali kita berkata, kenapa gagal? Kenapa ada krisis? Di balik gagal, di balik krisis ada kesempatan untuk ide. Nah, Gideon Harto ini punya ide. Dia mulai bisnis apotek dan melayani, harganya kompetitif sama dengan yang lain, dan dia bukalah apoteknya siang dan malam. Dikasih nama apoteknya adalah Apotek K24, 24 jam nonstop. Akhirnya dia berhasil, akhirnya dia kaya. Saya pinjam ini, saya baca di satu artikel. Hari ini mungkin ada kegagalan, ada masalah, ada krisis dalam hidupmu. Tuhan mau Anda mulai dekat sama Tuhan dan minta ide, minta kreativitas. Ide bisnis ini kemudian melahirkan sebuah usaha. Mungkin di sekelilingmu ada ide. Lihat banyak mobil kotor. Bukalah cuci mobil. Kan ide. Lihatlah motor-motor kotor kali. Kan kotor kan setiap hari kotor. Dan pengen bersih. Kalau cuci sendiri, gak sempat. Ada ide bisnis. Nah kurang lebih seperti itu. Nah hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Allah kita mampu mengubah gagalmu menjadi berhasil. Allah kita mampu mengubah hari burukmu menjadi hari baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya ada lagu baru, saya baru belajar dan saya mengajak kita nyanyikan pujian ini. Dan saya rindu kita nyanyikan pujian ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapat ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya.
Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapat. Ku hamba yang setia. Sama-sama kalian sampai akhir. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayani seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapat. Ku hambamu yang setia. Sekali lagi cuma Tuhan katakan sampai akhir. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati. Ku hambamu yang setia, biar kau dapati. Ku hambamu yang setia, biar kau dapati. Ku hambamu yang setia. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri sama-sama. Mari kita berdiri sama-sama. Mari sembah dan datang pada Dia. Mari kita sembah datang pada Dia. Haleluya. Kami berdiri datang ke hadirat-Mu. Kami rindu bangkit dari segala dosa kami, bangkit dari kegagalan kami. Urialaba shikirialaba laba laba laba. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Wow. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tepuk tangan bagi Yesus. Lebih meriah lagi tepuk tangan. Lebih meriah lagi. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Amin. Angkat kedua tanganmu ke surga. Angkat tanganmu ke surga. Tuhan Yesus, ini tangan yang terangkat. Hari ini kami datang pada Yesus dan kami bangkit. Tuhan, aku berdoa pada hari ini, berilah ide usaha, berilah ide brilian kepada kami. Ajar kami, berikan kami kecerdasan, berikan kami kecerdikan, ketulusan. Aku percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Ada kuasa. Kami sudah mendengar firman Allah. Semua kami diberkati, semua kami disemangati, semua kami bangkit, semua kami sukacita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.